Bunyi, klik, logam dari sepatu Nona Jenkins bergema di sepanjang koridor steril di bagian terlarang penampungan hewan Oakrid G. Jari-jarinya sedikit gemetar saat menggenggam tali kulit usang yang terpasang pada Rex, seekor gembala Jerman yang dulunya gagah, kini tinggal kulit dan tulang. Mata berkabutnya menatap kosong ke lantai linoleum. Setiap napas yang berat tampak lebih menyakitkan dari yang sebelumnya. "Maafkan aku, nak," bisiknya. Suaranya tercekat saat mereka mendekati pintu bertanda, ruang prosedur B. Semua orang tahu apa yang terjadi di balik pintu itu. Telinga Rex bahkan tidak berkedut mendengar suaranya. Bulunya yang dulu megah, kini tambal sulam dan kusam. Tubuhnya yang kuat terkuras habis oleh penyakit misterius yang telah membingungkan dokter hewan penampungan selama berminggu-minggu. "Berhenti, tolong berhenti." Jeritan bernada tinggi itu memecah kesunyian yang suram, menyebabkan Nona Jenkins hampir menjatuhkan tali kekang karena terkejut. Seorang gadis kecil berambut pirang, tidak lebih dari 6 tahun, menerobos pintu khusus staf. Mata birunya membelalak karena putus asa, air mata mengalir di pipinya yang memerah. Di belakangnya, seorang wanita muncul, terengah-engah dan bingung. "Emma, kamu tidak boleh berada di sini," seru wanita itu. Tetapi gadis kecil itu sudah berlutut di depan Rex, tangan mungilnya meraih ke arahnya tanpa rasa takut. Nona Jenkins membeku, papan klip dengan surat izin eutanasia menempel di dadanya. Direktur Walters akan sangat marah tentang pelanggaran protokol ini, tetapi sesuatu tentang kesedihan yang mendalam di wajah anak itu membuatnya ragu. Waktu seolah berhenti saat jari-jari gadis kecil itu melayang beberapa inci dari moncong Rex. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Rex, yang tidak menanggapi siapapun selama berhari-hari, perlahan, dengan susah payah, mengangkat kepalanya. Mata sayunya menemukan wajah anak itu dan untuk sesaat, secercah sesuatu seperti pengakuan terjadi di antara mereka. Emma Williams tidak mengucapkan satu kata pun selama 6 bulan, sejak hari 2 perwira militer berwajah muram tiba di depan pintu mereka dengan berita yang mengubah segalanya. Di usia 6 tahun, dia mengerti kematian, cukup untuk tahu ayahnya tidak akan pulang, tetapi tidak cukup untuk memproses mengapa gadis kecil yang dulu cerewet dan bersemangat itu telah mundur ke dunia keheningan yang tidak dapat ditembus oleh psikolog anak, konselor, atau kerabat yang bermaksud baik. Kamar tidurnya yang kecil tetap dihiasi dengan foto-foto ayahnya, Sersan Staf Robert Williams, mata baik dan senyum hangatnya membeku dalam waktu di bawah bingkai kaca. Di salah satu sudut, duduk bendera Amerika yang dilipat dalam kotak pajangan segitiganya, terlalu sakral untuk disentuh Emma tetapi terlalu berharga untuk disimpan. Clara Williams hampir tidak bertahan sejak menjadi janda di usia 34 tahun. Di antara tunjangan militer yang sederhana, pekerjaan paruh waktunya di perpustakaan setempat, dan tagihan medis yang meningkat dari sesi terapi Emma, rumah kecil mereka dengan 2 kamar tidur di Jalan Maple terasa semakin genting. Psikolog anak baru-baru ini menyarankan terapi hewan. Seekor hewan peliharaan mungkin memberi Emma sesuatu untuk dirawat, saluran untuk emosi yang tidak bisa dia ungkapkan. Tetapi hewan peliharaan membutuhkan uang, dan uang adalah sesuatu yang dimiliki Clara Williams sangat sedikit akhir-akhir ini. Apa yang tidak diketahui Clara, apa yang tidak diketahui siapapun di penampungan hewan Oakrid G, adalah bahwa gembala Jerman kurus yang dijadwalkan untuk eutanasia pada sore hari Selasa itu dulunya ditunjuk sebagai K9 Rex, ID militer 8734, anjing dinas yang dihias dengan 3 tur tugas. Rex telah menghabiskan 4 tahun bekerja bersama pawang di Divisi Lintas Udara 1001, yang menghususkan diri dalam operasi penyelamatan. Pawang terakhirnya adalah Sersan Staf Robert Williams. Selama misi terakhir mereka, ketika bangunan itu runtuh, Rex lah yang menemukan Robert di bawah reruntuhan, menolak untuk pergi bahkan ketika tubuhnya sendiri terkena pecahan peluru. Tetapi pemotongan anggaran militer berarti tidak ada rencana pensiun untuk anjing dinas yang terluka. Ketika cedera Rex sembuh tetapi membuatnya mengalami kejang berulang, dia dianggap tidak cocok untuk dinas lanjutan dan dibebaskan dari tugas tanpa upacara atau pengakuan. Penampungan hewan Oakrid G beroperasi seperti kebanyakan fasilitas kabupaten yang kekurangan dana, selalu penuh sesak, kekurangan staf, dan terpaksa membuat keputusan yang memilukan setiap hari. Nona Jenkins telah bekerja di sana selama 15 tahun, berjuang untuk menyelamatkan setiap hewan. Dia sering berselisih dengan Direktur Walter Peterson, yang pendekatan klinisnya terhadap keputusan eutanasia berasal dari lembar kerja anggaran daripada hati nurani. Rex telah tiba sebulan yang lalu, ditemukan berkeliaran di dekat jalan raya antar negara bagian, tato militernya di telinganya diabaikan oleh staf penerimaan yang hanya melihat gelandangan lain. Dan dalam beberapa hari, dia mengembangkan gejala yang membingungkan dokter hewan penampungan paruh waktu, kelesuan, kehilangan nafsu makan, tremor, dan akhirnya penarikan total yang membuatnya tampak hampir katatonik. Dengan sumber daya terbatas untuk pengujian dan pengobatan diagnostik,
Nama Rex telah masuk ke daftar eutanasia hari ini. Pagi hari di akhir Oktober telah tiba dengan segar dan cerah, dengan cukup kesejukan musim gugur untuk menjamin syal yang serasi yang dililitkan Clara di sekeliling dirinya dan Emma sebelum mereka meninggalkan rumah. Clara telah melingkari iklan hari adopsi di koran lokal 3 kali, mencatat biaya yang dikurangi dan jam akhir pekan yang diperpanjang dari penampungan. Saat mereka masuk ke tempat parkir penampungan hewan Oak Ridge yang ramai, dia merasakan gejolak kecemasan. Seekor hewan peliharaan akan berarti biaya tambahan, makanan, perawatan hewan, perlengkapan, tetapi jika itu dapat membantu membawa putrinya kembali dari manapun dia telah mundur, tidak ada harga yang tampak terlalu tinggi. Ingat apa yang dikatakan Dr. Lawson, sayang, kata Clara, melirik bayangan Emma di kaca spion. Kita mencari anjing kecil, mungkin campuran terrier, sesuatu yang tidak makan terlalu banyak atau membutuhkan banyak olahraga. Dia tidak menerima tanggapan, hanya mata biru Emma yang murah mengawasinya dengan keheningan yang mengerikan yang telah menjadi ciri khas putrinya sejak pemakaman. Lantai adopsi utama penampungan itu ramai dengan keluarga, ruang beton dipenuhi dengan suara gonggongan, obrolan sukarelawan yang ceria, dan anak-anak yang memohon orang tua untuk satu anjing atau lainnya. Seorang sukarelawan muda dengan papan klip mendekati mereka, tag namanya bertuliskan, Alisa. Hai, mencari untuk mengadopsi hari ini, suaranya cerah, jelas dilatih untuk mempertahankan keceriaan di tengah kekacauan yang hampir tidak terkendali di penampungan. Ya, putri saya dan saya tertarik pada anjing berukuran kecil hingga sedang. Sebaiknya yang baik dengan anak-anak, Clara menjelaskan, tangannya bertumpu melindungi di bahu Emma. Sesuatu yang lembut dan tidak terlalu energik. Sempurna, kami memiliki beberapa anjing yang mungkin sesuai dengan apa yang Anda cari, jawab Alisa, membungkuk ke tingkat Emma. Dan siapa namamu, sayang? Pandangan Emma jatuh ke lantai, jari-jarinya gelisah dengan resleting jaketnya. Ini Emma, Clara menjawab, penjelasan yang dipraktikkan siap di bibirnya. Dia tidak banyak bicara, tetapi dia sangat senang bertemu beberapa anjing hari ini. Kebohongan putih yang familiar menjadi lebih mudah diucapkan setiap kali. Senyum Alisa hanya goyah sesaat sebelum dia pulih. Yah, Emma, saya pikir anjing-anjing akan melakukan sebagian besar pembicaraan untuk kalian berdua. Mari kita mulai di bagian anjing kecil. Selama 45 menit berikutnya, Clara dan Alisa bergerak secara metodis melalui lantai adopsi, berhenti di berbagai kandang, sementara Alisa mengucapkan informasi tentang setiap kandidat potensial. Dari campuran Beagle yang mencintai anak-anak tetapi memiliki kecemasan perpisahan hingga Corgi yang tenang yang sudah dilatih di rumah tetapi membutuhkan obat untuk radang sendi hingga Shih Tzu yang menyenangkan yang cocok dengan hewan peliharaan lain. Selama itu, Emma mengikuti dalam diam, tidak menunjukkan antusiasme atau ketidaksenangan pada salah satu opsi. Bagaimana menurutmu, Emma? Clara bertanya, berlutut di samping putrinya setelah mereka bertemu campuran Dachshund yang sangat ramah. Apakah kamu menyukai salah satu anjing yang telah kita lihat? Mata Emma memindai ruangan, tetapi tidak dengan minat. Itu lebih seperti dia mencari sesuatu yang spesifik. Kemudian, tanpa peringatan, tangan kecilnya terlepas dari genggaman Clara. Sebelum Clara dapat bereaksi, Emma telah melesat pergi, menenun di antara kaki pengunjung dengan ketangkasan yang hanya dapat dilakukan oleh anak berusia 6 tahun. Emma, Clara berseru, bangkit dengan cepat. Maafkan saya, dia meminta maaf kepada Alisa. Saya perlu, tetapi dia sudah bergerak mengikuti sekilas kuncir kuda pirang Emma saat menghilang di sudut. Pada saat Clara menyusul, Emma entah bagaimana berhasil melewati pintu bertanda, khusus staf, dan sedang berjalan di sepanjang koridor yang jauh lebih tenang daripada lantai adopsi. Bau antiseptik sangat kuat di sini, pencahayaan lebih keras. Emma, kita tidak boleh berada di sini, Clara berbisik mendesak, meraih lengan putrinya. Ini hanya untuk pekerja penampungan. Kita harus kembali. Tetapi Emma menarik terhadap genggamannya dengan kekuatan yang tidak biasa. Matanya tertuju pada sesuatu di depan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Clara melihat sesuatu selain kekosongan dalam ekspresi putrinya. Ada tujuan di sana dan urgensi yang menghentikan Clara dari sekadar mengangkatnya dan membawanya kembali ke lantai adopsi. Di ujung lorong, sebuah pintu berdiri sedikit terbuka dan Emma langsung menuju ke sana. Di dalamnya ada sebuah ruangan dengan beberapa kandang besar, sebagian besar kosong kecuali satu di ujung yang jauh. Nona Jenkins berdiri di sana dengan papan klip di tangan, berbicara dengan tenang kepada anggota staf lain dengan pakaian bedah. Saat itulah Clara melihat anjing itu. Bahkan dari kejauhan dia bisa tahu ini bukan hewan peliharaan kecil yang cocok untuk apartemen. Itu adalah gembala Jerman, atau sisa-sisa dari salah satunya, sangat kurus,
bulunya yang dulu megah kusam dan tambal sulam. Anjing itu berbaring tak bergerak di sisinya, hampir tidak tampak bernapas. Sesuatu tentang adegan itu membuat Clara merasa seperti akhir, seolah-olah dia dan Emma telah menyela ritual yang suram. Dan kemudian itu terjadi, momen yang kemudian akan membagi kehidupan Clara menjadi sebelum dan sesudah, sama jelasnya dengan hari Robert meninggal. Emma melepaskan diri dari genggamannya, berlari ke ruangan dan mengeluarkan suara yang tidak didengar Clara selama 6 bulan yang panjang. Suara putrinya, nyaring, jelas, dan putus asa. Berhenti. Para pekerja penampungan berbalik karena terkejut. Emma bergegas maju, menempatkan dirinya di antara mereka dan kandang yang berisi gembala yang sekarat itu. Tubuh kecilnya gemetar karena emosi, tetapi pendiriannya protektif, bertekad. "Tolong jangan sakiti dia," kata Emma. Kata-kata berhamburan keluar seolah-olah sebuah bendungan telah jebol. "Tolong, tolong, tolong, tolong." Clara membeku di ambang pintu, jantungnya berdebar sangat keras sehingga dia bisa mendengarnya. Emma sedang berbicara. Anaknya yang pendiam dan menarik diri sedang berbicara. "Sayang," pekerja penampungan yang lebih tua, Nona Jenkins, menurut tag namanya, berkata dengan lembut, pulih dari keterkejutannya, "Kamu seharusnya tidak berada di area ini. Anjing ini sangat sakit dan kami membantunya agar tidak merasakan sakit lagi." "Tidak," suara Emma tumbuh lebih kuat, "dia belum siap, dia ingin hidup." Clara akhirnya menemukan suaranya. "Emma, maafkan aku tentang ini," katanya, berbicara kepada Nona Jenkins lebih dari putrinya. "Kami sedang melihat anjing adopsi dan dia berkeliaran." "Tidak apa-apa," Nona Jenkins meyakinkannya, meskipun rekannya tampak kurang pengertian. "Tapi Anda benar-benar harus kembali ke lantai adopsi. Anjing ini tidak tersedia dan prosedur ini telah dijadwalkan." Emma berbalik menghadap ibunya, air mata mengalir di wajahnya. "Bu, kita tidak boleh membiarkan mereka. Tolong." Suara putrinya berbicara kepadanya secara langsung untuk pertama kalinya dalam 6 bulan hampir membuat Clara berlutut. Dia bergerak maju perlahan, mendekati kandang tempat gembala Jerman itu berbaring. Mata anjing itu terbuka tetapi tidak fokus, napasnya dangkal. Clara bukan seorang ahli, tetapi bahkan dia bisa tahu hewan ini menderita. "Emma, aku mengerti kamu kesal, tetapi anjing ini sangat sakit," Clara memulai, tetapi Emma tidak mendengarkan. Dia telah meraih ke dalam saku jaketnya dan mengeluarkan sesuatu yang tidak disadari Clara. Dia membawa selembar kertas konstruksi yang dilipat. Dengan jari-jari gemetar, Emma membukanya, memperlihatkan gambar anak-anak dari gembala Jerman yang berdiri di samping figur tongkat seorang gadis. Di atas figur kasar, tertulis dengan tulisan tangan Emma yang goyah, kata-kata, "Aku akan menjadi temanmu." "Aku menggambar ini untuknya," kata Emma, suaranya kecil tapi jelas. "Aku tahu kita akan menemukannya." "Sayang, bagaimana kamu bisa tahu?" "Kita belum pernah ke sini sebelumnya," tanya Clara, bingung dan khawatir. Perilaku Emma tidak masuk akal, mereka tidak pernah membahas tentang mendapatkan gembala Jerman. Clara telah eksplisit tentang menginginkan anjing kecil. Emma mendekati kandang dengan hati-hati, memegang gambarnya di depan jeruji. "Dia anjing ayahku," katanya sederhana. Ruangan menjadi sunyi. Nona Jenkins melihat dari Emma ke Clara, kebingungan terlihat di wajahnya. "Apa yang kamu katakan, sayang?" tanya Nona Jenkins lembut. "Ini anjing ayahku," Emma mengulangi lebih mendesak. "Namanya Rex. Dia bekerja dengan ayahku. Lihat telinganya." Nona Jenkins melirik rekannya, lalu mendekati kandang. Menggunakan lampu penanya, dia dengan lembut memeriksa telinga anjing itu lalu membeku. "Ada tato di sini," katanya perlahan, "nomor ID militer." Clara merasakan ruangan berputar sedikit. Itu tidak mungkin. Kebetulan itu terlalu besar, terlalu kejam. "Suami saya adalah Sersan Staf Robert Williams, 1001 Lintas Udara," katanya, suaranya nyaris tidak terdengar. "Dia bekerja dengan anjing dinas dalam operasi penyelamatan. Dia meninggal 6 bulan lalu." Tangan Nona Jenkins terbang ke mulutnya. "Ya Tuhan," dia menghela napas. Gembala Jerman, Rex, telah bergeser sedikit mendengar sebutan unit militer. Mata berkabutnya tampak fokus hanya sesaat pada gadis kecil berambut pirang yang berdiri di depannya. Emma meraih melalui jeruji, tangan mungilnya melayang di dekat moncong Rex. Clara mulai maju dengan cemas, tetapi Nona Jenkins mengangkat tangan, mengawasi dengan seksama dengan kelambatan yang menyiksa.
Rex mengangkat kepalanya cukup untuk mengendus jari-jarinya. Kemudian, dengan gerakan yang sangat lembut sehingga nyaris tidak mungkin dari hewan sebesar itu, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat tangannya sekali sebelum meletakkan kepalanya kembali, kelelahan bahkan oleh upaya kecil ini. "Lihat," bisik Emma, berbalik ke ibunya dengan air mata bergulir di pipinya. Dia ingat ayah. "Kita harus membawanya pulang." Clara menatap hewan yang sakit itu, lalu pada putrinya yang berbicara, terlibat, hadir untuk pertama kalinya dalam setengah tahun. Di suatu tempat di lubuk pikirannya, dia menghitung pembayaran hipotek, batas kartu kredit, dan biaya makanan anjing untuk hewan 10 kali ukuran yang dia rencanakan. Tetapi kekhawatiran itu tampak jauh dibandingkan dengan keajaiban yang terjadi di depannya. Putrinya baru saja mengucapkan lebih banyak kata dalam 2 menit daripada yang dia lakukan dalam 6 bulan. "Seberapa sakit dia?" Clara bertanya. Nona Jenkins terkejut dengan ketenangan dalam suaranya sendiri. "Apa yang diperlukan untuk membuatnya sembuh kembali?" Keheningan tegang di ruang eutanasia dipecah oleh suara langkah kaki berat yang mendekat dari koridor. Direktur Walter Peterson muncul di ambang pintu, tubuhnya yang mengesankan memenuhi pintu masuk. Matanya menyipit saat dia melihat pengunjung yang tidak sah, kandang yang terbuka, dan Nona Jenkins, tangan masih menggenggam formulir eutanasia yang belum selesai. "Apa yang terjadi di sini, Jenkins?" tuntutnya, suaranya terpenggal dengan otoritas yang dipraktikkan. "Area ini dibatasi. Orang-orang ini seharusnya tidak berada di sini." Dia melirik jam tangannya dengan tajam. "Dan kita tertinggal dari jadwal." Nona Jenkins menegakkan bahunya, tahun-tahun menghormati otoritas, bertentangan dengan apa yang baru saja dia saksikan. "Direktur Peterson, kami memiliki situasi yang tidak biasa. Keluarga ini percaya anjing ini mungkin bertugas dengan mendiang suami mereka di militer." Ekspresi Peterson tidak melunak. "Itu disayangkan, tetapi itu tidak mengubah kondisi anjing saat ini atau protokol kami. Hewan ini telah dijadwalkan untuk eutanasia karena kesehatannya yang memburuk dan kurangnya respons terhadap perawatan dasar. Dokumen-dokumennya sudah diproses." Dia berbalik ke Clara, nada suaranya profesional tetapi tegas. "Nyonya, saya mengerti ini emosional. Tetapi anjing ini menderita penyakit progresif yang tidak memiliki sumber daya untuk mendiagnosis atau mengobati. Hal yang paling baik yang dapat kita lakukan adalah mengakhiri penderitaannya." Clara merasakan tangan kecil Emma menggenggam tangannya erat-erat. Kembalinya suara putrinya yang tiba-tiba telah menciptakan keberanian baru yang aneh di dadanya, sesuatu yang ganas dan protektif yang melampaui Emma ke gembala yang melemah di depan mereka. "Dengan segala hormat, Direktur," kata Clara, "saya ingin dia diperiksa oleh dokter hewan luar sebelum keputusan apapun dibuat, jika ada kesempatan sekalipun. Ini anjing dinas suami saya. Kami berutang padanya sebanyak itu." Peterson menggelengkan kepalanya. "Nyonya Williams, hewan ini telah berada dalam perawatan kami selama berminggu-minggu. Dia tidak makan, hampir tidak minum, dan menunjukkan gejala neurologis yang mengindikasikan penderitaan yang substansial. Dokter hewan kami telah menentukan bahwa eutanasia adalah pilihan yang paling manusiawi. Sementara saya bersimpati dengan situasi Anda meminta kami untuk memperpanjang penderitaan hewan berdasarkan asumsi seorang anak." Emma, yang telah menyaksikan pertukaran ini dengan seksama, tiba-tiba melepaskan tangan ibunya dan bergerak menuju direktur. Wajah kecilnya diatur dengan tekad yang tampak sangat dewasa pada fitur-fitur anak berusia 6 tahun. "Namanya Rex," katanya jelas. "Dia memiliki bekas luka di punggungnya, kaki kanannya, dari tempat dia terluka menyelamatkan ayahku sekali. Dan dia tahu bagaimana menemukan orang ketika mereka tersesat, ayahku memberitahuku." Peterson menatap anak itu, sesaat lengah oleh ketegasannya. Nona Jenkins mengambil kesempatan untuk pindah ke sisi gembala Jerman, dengan lembut menjalankan tangannya di sepanjang kuartal kanannya. Anjing itu hampir tidak menanggapi sentuhannya, tetapi ada tambalan bulu yang tidak teratur menutupi apa yang jelas merupakan jaringan parut. "Direktur," kata Nona Jenkins pelan, "dia benar tentang bekas luka itu." Sebelum Peterson dapat menanggapi, pekerja penampungan kedua yang tetap diam sepanjang pertukaran itu maju. "Pak, saya mengambil beberapa foto tato militernya. Saya telah menjalankannya melalui database." Dia mengulurkan teleponnya yang menunjukkan layar dengan informasi. "Itu cocok dengan K9 Rex, ID 8734, ditugaskan ke 1001 Airborne, pawang terakhir Sersan Staff Robert Williams, dilaporkan hilang dalam aksi 3 bulan lalu setelah dianggap tidak cocok untuk dinas lanjutan karena cedera." Momen keheningan terkejut menyelimuti ruangan. Emma kembali ke kandang,
meraih melalui jeruji dan meletakkan tangan kecilnya di kepala Rex. Lihat, dia anjing ayahku. Dia tersesat, tetapi sekarang kami menemukannya. Rahang Peterson bekerja saat dia memproses informasi baru ini, jelas enggan untuk meninggalkan protokol, tetapi sekarang dihadapkan pada komplikasi yang tak terduga. Bahkan jika ini anjing yang sama, Nyonya Williams, kondisinya tetap serius. Kami telah mencoba perawatan dasar, antibiotik, diet yang disesuaikan. Tidak ada yang berhasil. Dia telah menurun terus selama berminggu-minggu. Claire bergerak untuk berdiri di samping putrinya, merasakan kepastian aneh tumbuh di dalam. Direktur Peterson, saya mengerti kekhawatiran Anda, tetapi saya ingin menandatangani formulir rilis apapun yang diperlukan untuk bertanggung jawab atasnya. Kami ingin memberinya kesempatan. Itu akan bertentangan dengan rekomendasi saya, kata Peterson kaku, dan akan ada biaya yang cukup besar yang terlibat dalam perawatan yang diperpanjang. Ini bukan hanya masalah membawa pulang anjing yang sehat. Saya mengerti, jawab Claire, mengejutkan dirinya sendiri dengan tekadnya sendiri. Tapi ini bukan sembarang anjing. Jika ada kesempatan dia bekerja dengan suami saya, menyelamatkan nyawa di sampingnya, maka kami berutang padanya semua yang kami bisa berikan. Nona Jenkins turun tangan, suaranya lembut tetapi mendesak. Direktur, saya dapat menyiapkan formulir rilis terhadap saran medis. Nyonya Williams dapat berkonsultasi dengan Dr. Thompson di Rumah Sakit Hewan Valley. Dia mungkin memiliki sumber daya diagnostik yang lebih banyak daripada yang kita miliki di sini. Peterson tampak siap untuk keberatan lebih lanjut ketika Emma berbicara lagi. Suaranya lebih kuat sekarang. Ayahku selalu berkata, kamu tidak pernah meninggalkan seorang prajurit di belakang. Rex juga seorang prajurit. Dia punya medali, sama seperti ayah. Pernyataan sederhana itu tergantung di udara, kuat dalam kepastian kekanak-kanakannya. Bahkan Peterson tampak terpengaruh, ekspresi sternya sedikit goyah saat dia menatap anak yang bertekad dan gembala yang melemah. Setelah beberapa saat yang lama, dia mengangguk singkat. Baiklah, Jenkins, siapkan formulir rilis dan riwayat kesehatan. Pastikan Nyonya Williams memahami dengan tepat apa yang dia ambil. Dia berbalik ke Claire, ekspresinya suram. Nyonya, saya harap Anda menyadari apa yang Anda hadapi. Anjing ini membutuhkan perawatan khusus, mungkin diagnostik mahal, dan tidak ada jaminan bahwa bahkan dengan perawatan dia akan pulih. Kondisinya telah memburuk dengan cepat. Saya mengerti, kata Claire sederhana, meskipun pikirannya sudah berlomba melalui perhitungan keuangan, bertanya-tanya berapa banyak shift tambahan yang bisa dia ambil di perpustakaan, apa yang mungkin bisa dia jual. Sementara Nona Jenkins bergegas menyiapkan dokumen-dokumen itu, pekerja penampungan lainnya membantu Claire menyelesaikan pemeriksaan identifikasi yang tepat untuk Rex. Mereka dengan hati-hati memeriksa tato militernya, membandingkannya dengan informasi database, dan bahkan menemukan foto-foto lama Rex dengan unitnya, termasuk satu gambar Robert Williams yang berbutir sedang berlutut di samping gembala. Keduanya mengenakan kamuflase gurun, dengan pegunungan Afghanistan terlihat di latar belakang. Ketika Claire melihat foto itu, dia harus menopang dirinya di dinding, emosi mengancam akan membanjirinya. Di sana ada Robert, senyum familiarnya berseri-seri dari bawah helmnya. Tangannya bertumpu pada anjing yang sama yang sekarang berbaring lemah di kandang penampungan, anjing yang telah berada di sisi suaminya selama bulan-bulan terakhir hidupnya, yang mungkin telah menjadi makhluk hidup terakhir yang melihatnya hidup. Itu benar-benar dia, bisiknya. Dia menatap Emma, yang masih berdiri dengan waspada di dekat kandang Rex. Sayang, kamu benar. Ini Rex milik ayah. Bagaimana kamu tahu, Bu? Jawaban Emma sederhana, disampaikan dengan logika masa kanak-kanak yang lugas. Aku melihatnya dalam mimpiku. Ayah menyuruhku untuk menemukannya. Claire tidak tahu bagaimana memproses pernyataan itu, tetapi dia menyimpannya untuk diperiksa nanti. Untuk saat ini ada formulir untuk ditandatangani, peringatan untuk diakui, dan seekor anjing yang sangat sakit untuk diangkut pulang. Nona Jenkins kembali dengan setumpuk kertas, wajahnya meminta maaf. Ada cukup banyak yang harus ditandatangani, Nyonya Williams, pelepasan tanggung jawab, pengakuan kondisi, transfer riwayat kesehatan, dan Direktur Peterson bersikeras pada yang ini, pernyataan bahwa Anda disarankan untuk tidak mengadopsi karena kesehatan hewan itu. Claire menandatangani semuanya tanpa ragu-ragu, meskipun tangannya sedikit gemetar pada tanda tangan terakhir. Dia belum merasa yakin tentang apapun sejak hari dia setuju untuk menikahi Robert. Apakah ada sesuatu yang perlu kita ketahui tentang perawatan langsungnya? Claire bertanya saat dia menyerahkan kembali formulir yang telah selesai. Nona Jenkins mengangguk,
merendahkan suaranya. Dia telah menggunakan antibiotik dasar yang tampaknya tidak membantu. Dia perlu makan sesuatu, apa saja, bahkan jika Anda harus memberinya makan dengan tangan, dan dia perlu menemui dokter hewan segera. Saya akan merekomendasikan Dr. Thompson di Rumah Sakit Hewan Valley. Dia bekerja dengan hewan dinas dan mungkin memiliki lebih banyak wawasan tentang kondisi Rex. Dia ragu-ragu lalu menambahkan, saya telah menyertakan nomor penjualan pribadi saya di kartu itu. Tolong beritahu saya bagaimana keadaannya. Saya sudah cukup terikat dengan prajurit tua ini. Dengan dokumen-dokumen selesai, tantangan memindahkan Rex menjadi jelas. Gembala Jerman terlalu lemah untuk berjalan keluar sendiri dan terlalu besar untuk dibawa Clara. Pada akhirnya mereka dengan hati-hati membungkusnya dengan selimut dan menggunakan gurni penampungan untuk membawanya ke Honda CR-V Clara yang sudah tua. Saat mereka mendekati pintu keluar, Direktur Peterson berdiri mengawasi ekspresinya tidak dapat dibaca. Nyonya Williams, panggilnya tepat ketika mereka akan pergi. Saya sangat berharap Anda tahu apa yang Anda lakukan. Anjing itu tidak punya banyak waktu lagi. Anda mungkin membawa pulang patah hati untuk putri Anda. Clara menatap matanya dengan mantap. Putri saya belum berbicara dalam 6 bulan, Direktur Peterson. Hari ini dia menemukan suaranya karena anjing ini. Apapun yang terjadi selanjutnya, itu sudah menjadi keajaiban yang pantas untuk diperjuangkan. Saat mereka menempatkan Rex di kursi belakang, Emma memanja di sampingnya, tangan mungilnya bertumpu melindungi di bahu tulang-tulangnya. Clara menyesuaikan kaca spion dan melihat sekilas wajah putrinya. Fokus, hadir, hidup, dengan tujuan, untuk pertama kalinya sejak pemakaman. Di luar jendela mobil, beberapa pekerja penampungan telah berkumpul mengawasi trio yang tidak mungkin itu berangkat. Hanya Nona Jenkins yang tersenyum. Perjalanan pulang tegang dengan ketidakpastian. Setiap gundukan di jalan membuat Clara takut menyebabkan Rex lebih banyak ketidaknyamanan. Setiap lampu merah tampak seperti keabadian saat dia secara mental membuat katalog apa yang mereka miliki di rumah yang mungkin bisa membantu. Selimut tua untuk tempat tidur, beberapa ayam di lemari es yang bisa direbus untuk anjing yang sakit, kartu kredit darurat yang dia simpan untuk risi sejati. Bu, suara Emma datang dari kursi belakang, masih terdengar aneh di telinga Clara setelah berbulan-bulan hening. Ya, sayang. Rex akan sembuh. Aku berjanji padanya. Claire menelan ludah, berusaha menahan air mata saat dia menyusuri jalanan yang familiar menuju rumah. Dia tidak sanggup meredam keyakinan putrinya dengan kehati-hatian orang dewasa. Tidak hari ini, tidak saat suara Emma masih terasa begitu ajaib. Wek, lakukan semua yang kita bisa, sayang, janjinya. Sebaliknya, saat menangkap tatapan putrinya di kaca spion, dia menambahkan, semua yang kita bisa. Membawa Rex dari mobil ke dalam rumah terbukti menjadi tantangan pertama dari sekian banyak tantangan. Anjing German Shepherd itu praktis tidak berdaya. Otot-ototnya yang dulu kuat kini mengecil hingga dia hampir tidak bisa mengangkat kepalanya. Claire berhasil membuat tandu darurat dari kereta luncur plastik tua di garasi, dan bersama-sama dia dan Emma dengan hati-hati menggeser anjing yang terbungkus selimut itu ke atasnya, lalu menyeretnya menaiki 3 anak tangga dan masuk ke ruang tamu. Saat mereka membaringkannya di atas tumpukan selimut tua di sudut, keduanya terengah-engah karena kelelahan. Aku harus segera menelepon dokter hewan, kata Claire, menyeka rambut dari dahinya yang berkeringat. Bisakah kamu menemaninya sementara aku menelepon? Emma mengangguk dengan sungguh-sungguh, sudah duduk bersila di samping tempat tidur darurat Rex. Tangan kecilnya meraih kepala anjing itu, dengan lembut membelai di antara telinganya. Claire menyaksikan dengan takjub saat putrinya, yang diam dan menarik diri selama setengah tahun, mulai berbicara kepada anjing itu dengan aliran penegasan yang lembut dan terus-menerus. Kamu di rumah sekarang, Rex. Disinilah ayah ingin kamu berada. Kita akan membuatmu lebih baik. Aku janji aku akan menjagamu seperti yang ayah lakukan. Kata-kata itu membuat Claire tercekat saat dia melangkah ke dapur untuk menelepon. Dr. May. Resepsionis Dr. Thompson awalnya bersikeras bahwa mereka tidak bisa memasukkan janji darurat hari itu. Tetapi ketika Claire menjelaskan situasinya, anjing dinas militer, kondisi sangat buruk, baru saja diselamatkan dari eutanasia, nada suara wanita itu segera berubah. Bawa dia pukul 4.30, katanya. Dr. Thompson akan lembur. Kembali ke ruang tamu, Claire mendapati Emma mencoba menawarkan air kepada Rex dari mangkuk dangkal. Mata anjing itu terbuka tetapi tidak fokus, napasnya dangkal dan berat. Dokter hewan bisa menemui kita pukul 4.30, Claire memberitahu Emma, memeriksa jam tangannya yang menunjukkan bahwa mereka memiliki waktu lebih dari 1 jam.
Haruskah kita mencoba memberinya makan sesuatu sebelum kita pergi? Emma mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia suka ayam, ayah pernah memberitahuku. Claire tidak mempertanyakan bagaimana Emma mengingat detail seperti itu dari percakapan santai apapun yang mungkin dilakukan Robert tentang anjing dinasnya. Sebaliknya, dia pergi ke lemari es dan mengeluarkan dada ayam yang rencananya akan dia gunakan untuk makan malam. Dalam beberapa menit, dapur dipenuhi dengan aroma ayam rebus dan Claire mencabik-cabik daging yang sudah dimasak menjadi potongan-potongan kecil yang mudah ditelan. Yang mengejutkannya, Rex memang menunjukkan minat pada ayam, meskipun dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk makan sendiri. Emma dengan sabar memberinya makan potongan-potongan kecil, merayakan setiap potongan kecil yang berhasil ditelannya. Itu adalah kemajuan yang lambat, tetapi pada saat mereka harus pergi ke dokter hewan, Rex, kira-kira, telah mengonsumsi sekitar seperempat dada ayam. Tidak banyak untuk seekor anjing seukuran dia, tetapi Claire memilih untuk melihatnya sebagai tanda positif. Kunjungan ke rumah sakit hewan Valley sangat menggembirakan dan menyadarkan. Dr. Thompson, seorang veteran Vietnam sendiri, memberikan Rex pemeriksaan menyeluruh. Tangan-tangannya yang keriput, lembut tetapi teliti, saat mereka bergerak di atas tubuh gembala yang kurus kering. Ekspresinya tetap netral dengan hati-hati, tetapi Claire bisa melihat kekhawatiran di kerutan di sekitar matanya. Saya telah merawat banyak anjing pekerja militer selama saya bertugas, katanya kepada Claire saat seorang teknisi mengambil sampel darah dari Rex. Hewan-hewan ini luar biasa, dilatih untuk bekerja melalui rasa sakit untuk terus berjalan ketika orang lain akan berhenti. Terkadang itu merugikan mereka karena pada saat mereka menunjukkan gejala, masalahnya sudah parah. Bisakah Anda tahu apa yang salah dengannya? Claire bertanya, mengawasi Emma, yang menolak untuk meninggalkan sisi Rex bahkan untuk pemeriksaan. Dr. Thompson menggelengkan kepalanya. Tidak pasti, belum. Gejalanya bisa mengindikasikan beberapa kemungkinan, infeksi, keracunan, gagal organ, parasit, bahkan kanker. Kami akan menjalankan panel darah lengkap, memeriksa fungsi hati dan ginjalnya. Dia ragu-ragu. Nyonya Williams, saya merasa perlu jujur kepada Anda. Anjing ini dalam kondisi kritis. Bahkan dengan perawatan agresif, peluangnya. Dia melirik Emma dan sepertinya mempertimbangkan kembali kata-katanya. Tidak sebaik yang saya inginkan. Beri saya angka saja, kata Claire pelan. Saya perlu tahu apa yang kita hadapi. Suara Dr. Thompson merendah. Berdasarkan penilaian awal saya, tanpa mengetahui penyebab pastinya, saya akan mengatakan peluangnya untuk pulih sekitar 10%, mungkin kurang. Claire mencerna ini sambil mengawasi putrinya membelai bulu Rex sementara teknisi selesai mengumpulkan sampel. Perawatan apa yang akan melibatkan, dan dia ragu-ragu, takut akan jawabannya. Berapa biayanya? Angka-angka yang dikutip Dr. Thompson membuat perutnya mulas. Bahkan diagnostik awal akan membebani kartu kreditnya hingga batasnya. Dan jika Rex membutuhkan obat-obatan atau operasi khusus, biayanya akan segera menjadi tidak mungkin dengan gaji pustakawannya. Saya mengerti ini adalah posisi yang sulit, kata Dr. Thompson, memperhatikan ekspresinya. Ada beberapa program bantuan untuk hewan dinas, meskipun pembebasan Rex yang tidak teratur dari militer mempersulit segalanya. Dia meraih laci mejanya dan mengeluarkan kartu nama. Ini adalah kontak untuk Patriot Paws Veterans Alliance. Mereka kadang-kadang memberikan bantuan keuangan untuk anjing pekerja militer. Mungkin layak untuk menelepon. Claire menyelipkan kartu itu ke dalam dompetnya, mengucapkan terima kasih kepadanya, dan setuju untuk meninggalkan Rex semalaman untuk observasi dan perawatan awal sementara mereka menunggu hasil tes. Memisahkan Emma dari gembala itu terbukti memilukan. Suara putrinya yang diperbarui menghilang lagi, digantikan oleh air mata diam dan penolakan keras kepala untuk meninggalkan ruang pemeriksaan sampai Claire berjanji bahwa mereka akan kembali pagi-pagi. Malam itu, kembali di rumah mereka yang tenang, Claire duduk di meja dapur dengan kalkulator, buku catatan, dan perasaan putus asa yang tumbuh di antara tabungan sederhananya dan batas kartu kredit. Dia mungkin mengatur perawatan awal, tetapi jika Rex membutuhkan perawatan jangka panjang atau operasi, angka-angka itu sama sekali tidak cocok. Dia mendapati dirinya menatap cincin pernikahannya, cincin emas sederhana dengan 3 berlian kecil yang dulunya milik nenek Robert. Dia telah bersumpah untuk tidak pernah melepasnya, tetapi sekarang dia mendapati dirinya menyelipkannya dari jarinya, menimbang apa yang diwakilinya dengan apa yang mungkin diberikannya. Pagi berikutnya membawa berita campuran. Rex telah sedikit stabil semalaman, mengambil lebih banyak makanan dan menunjukkan tanda-tanda vital yang sedikit membaik.
Tetapi pekerjaan darah awal mengungkapkan kelainan yang mengkhawatirkan yang tidak dapat segera diidentifikasi oleh Dr. Thompson. Enzim hatinya meningkat dalam pola yang tidak biasa. Jelasnya, saat mereka berdiri di samping kandang Rex di bangsal pemulihan rumah sakit, dan ada penanda lain yang tidak sesuai dengan diagnosis standar. Saya ingin mengirim sampel ini ke laboratorium khusus untuk analisis lebih lanjut. Lakukan apapun yang perlu Anda lakukan, kata Claire, jari manisnya yang telanjang tanpa sadar menggosok ibu jarinya. Dia telah mengunjungi toko gadai saat jam buka, berjalan pergi dengan uang tunai yang jauh lebih sedikit daripada nilai sentimental cincin itu, tetapi cukup untuk menutupi perawatan segera Rex. Selama seminggu berikutnya muncul rutinitas baru, yang cukup membuat Claire merasa lega. Claire akan mengantar Emma ke sekolah, bekerja di perpustakaan, menjemput Emma, dan kemudian mereka akan menghabiskan malam di rumah sakit hewan bersama Rex. Kondisi gembala itu membaik sedikit. Dia mulai makan makanan kecil tanpa bantuan dan bahkan berhasil berdiri sebentar dengan dukungan. Dr. Thompson tampak hati-hati optimis tetapi tetap bingung dengan beberapa gejala Rex dan hasil yang tidak konsisten dari tesnya. Seolah-olah dia melawan sesuatu yang tidak dikenali oleh tubuhnya, kata dokter hewan itu kepada Claire pada hari kelima mereka. Kami mengobati gejalanya dan memberikan perawatan suportif, tetapi tanpa mengetahui penyebab yang mendasarinya, kami pada dasarnya menembak dalam kegelapan. Pada akhir minggu, Rex cukup stabil untuk pulang, dengan regimen obat-obatan dan instruksi pemantauan yang ketat. Claire mengubah ruang berjemur kecil mereka menjadi ruang pemulihan dengan lantai yang mudah dibersihkan dan tempat tidur yang nyaman di mana Rex bisa beristirahat sambil tetap menjadi bagian dari kegiatan rumah tangga. Emma mengambil tanggung jawabnya sebagai pengasuh utama Rex dengan sangat serius, membuat grafik rinci tentang jadwal pengobatan dan asupan makanannya dengan ketelitian yang tampaknya melampaui usianya yang 6 tahun. Transformasi yang paling luar biasa, bagaimanapun, adalah pada Emma sendiri. Anak yang pendiam dan menarik diri telah digantikan oleh seorang gadis kecil yang bertujuan, banyak bicara yang terus-menerus berbicara kepada Rex, membacakannya cerita dari buku gambarnya dan bahkan menyanyikan lagu-lagu yang dia ingat diajarkan ayahnya kepadanya. Seolah-olah bendungan telah jebol, melepaskan bukan hanya suaranya tetapi seluruh kepribadiannya dari penjara kesedihan yang telah menahannya. Dia seperti anak yang berbeda, Claire mengaku kepada Dr. Thompson selama janji tindak lanjut. Seolah-olah Rex membawa kembali bagian dari dirinya yang saya kira hilang selamanya. Berita tentang situasi tidak biasa mereka mulai menyebar melalui lingkungan itu, memunculkan reaksi campuran. Beberapa tetangga membawa perlengkapan anjing dan tempat tidur ortopedi, makanan premium, bahkan tali pengikat yang dirancang khusus untuk membantu menopang berat badan Rex ketika dia mencoba berjalan. Tetapi tidak semua tanggapan mendukung. Margaret Whittaker, yang tinggal 2 rumah di bawah dan mengepalai asosiasi lingkungan, menyudutkan Claire suatu sore saat dia mengambil surat kabar. Saya mengerti Anda sedang mengalami masa sulit, dia memulai, suaranya meneteskan kekhawatiran yang dilatih. Tetapi saya merasa berkewajiban untuk menunjukkan bahwa memelihara anjing militer ras besar, terutama yang memiliki masalah kesehatan, dapat menimbulkan risiko bagi anak-anak lingkungan. Claire menatapnya dengan tidak percaya. Rex hampir tidak bisa berdiri sendiri, Margaret. Dia hampir bukan ancaman bagi siapapun. Mungkin tidak sekarang, Margaret bersikeras, tetapi German Shepherd, terutama yang dilatih untuk dinas militer, bisa tidak terduga. Beberapa tetangga telah menyatakan keprihatinan. Ya, Anda bisa memberitahu beberapa tetangga itu bahwa Rex menyelamatkan nyawa orang Amerika di luar negeri dan pantas diperlakukan lebih baik daripada diperlakukan sebagai ancaman berdasarkan ketidaktahuan dan prasangka, jawab Claire. Kesabarannya menguap, dia berbalik dan berjalan pergi, tetapi pertemuan itu membuatnya gelisah. Itu bukan interaksi terakhir seperti itu. Keluhan anonim mulai tiba di kantor kota tentang anjing yang berpotensi berbahaya di kediaman Will. Seorang petugas pengendali hewan melakukan kunjungan wajib, meskipun dia tampak malu dengan tugas itu ketika dia melihat kondisi Rex yang lemah dan kehadiran Emma yang protektif. Hanya formalitas, Bu, dia meyakinkan Claire. Saya akan mencatat dalam laporan saya bahwa hewan itu tidak menimbulkan risiko keselamatan publik dalam kondisinya saat ini. Yang tersirat, saat ini, menggantung di udara, menunjukkan kunjungan di masa depan mungkin diperlukan jika Rex pulih. Pikiran bahwa tetangga mereka melihat Rex sebagai ancaman daripada pahlawan sangat menyakitkan bagi Claire. Tetapi dia memiliki kekhawatiran yang lebih mendesak daripada pendapat masyarakat. Pemulihan Rex berjalan tersendat-sendat. Beberapa hari membawa kemajuan yang menggembirakan. Pertama kali dia berhasil berdiri tanpa bantuan. Air mata sukacita Emma ketika dia mengibaskan ekornya dengan lemah mendengar suaranya. Tetapi ada juga kemunduran. Malam-malam ketika dia tidak mau makan, pagi-pagi ketika dia tampak tidak dapat mengenali di mana dia berada,
episode gemetar yang tidak dapat dikendalikan oleh pengobatan. 3 minggu setelah membawa Rex pulang, Claire menerima telepon dari Dr. Thompson yang membuat hatinya tenggelam. "Saya telah menerima hasil tes khusus," katanya, suaranya serius. "Nyonya Williams, ada beberapa temuan yang mengkhawatirkan yang lebih saya sukai untuk didiskusikan secara pribadi. Bisakah Anda datang?" Siang itu, sementara Emma berada di sekolah, Claire duduk di kantor Dr. Thompson dan mencoba memproses apa yang dia katakan padanya. Laboratorium khusus telah menemukan jejak zat dalam darah Rex yang tidak sesuai dengan profil racun standar apapun. Apapun ini, itu bukan sesuatu yang akan dia temui secara alami, Dr. Thompson menjelaskan, menunjukkan padanya laporan yang ditutupi dengan terminologi teknis yang tidak dapat dia uraikan. Laboratorium menunjukkan bahwa itu mungkin semacam senyawa eksperimental. "Nyonya Williams, saya harus bertanya, apakah ada kemungkinan seseorang mungkin sengaja meracuni Rex?" Pertanyaan itu tampak tidak masuk akal di permukaan. Siapa yang akan menargetkan anjing militer yang sakit dan ditinggalkan? Tetapi saat Claire pulang, pikiran-pikiran yang meresahkan mulai terbentuk. Gejala Rex telah dimulai di penampungan. Desakan Direktur Peterson yang tidak biasa pada eutanasia, meskipun ada keberatan dari Nona Jenkins. Keengganan aneh untuk melepaskan Rex bahkan setelah latar belakang militernya dikonfirmasi. Malam itu, setelah Emma tertidur, Claire menelepon Nona Jenkins di nomor pribadinya yang dia berikan. Pekerja penampungan itu menjawab pada dering kedua, suaranya waspada, "Ini Claire Williams." "Pemilik baru Rex, Nyonya Williams," seru Jenkins, nadanya segera menghangat. "Bagaimana kabarnya? Saya sudah berharap untuk mendengar dari Anda." "Dia stabil, tetapi masih sangat sakit," jawab Claire. "Nona Jenkins, saya perlu menanyakan sesuatu yang penting kepada Anda. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi dengan Rex di penampungan? Sesuatu yang mungkin menjelaskan penyakit mendadaknya?" Jeda panjang di ujung saluran mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang Claire. "Saya tidak seharusnya membahas ini," akhirnya kata Jenkins, suaranya merendah, "tetapi saya khawatir tentang hal itu sendiri. Rex bukan satu-satunya anjing yang jatuh sakit seperti ini. Dalam beberapa bulan terakhir 3 lainnya menunjukkan gejala serupa. Semuanya diutanasia sebelum ada yang mengajukan terlalu banyak pertanyaan." "Tapi apa yang kamu katakan?" Claire bertanya, meskipun dia mulai mengerti. "Saya mengatakan bahwa tak lama setelah Direktur Peterson memulai protokol perawatan eksperimennya, sesuatu tentang menguji obat penenang baru untuk membuat eutanasia lebih manusiawi, kami memiliki sejumlah hewan yang memburuk dengan cepat." Cengkeraman Claire mengencang pada telepon. "Anda pikir dia menggunakan hewan penampungan untuk pengujian obat-obatan yang tidak sah?" "Saya tidak tahu," Jenkins mengakui, "tetapi saya sudah mulai menyimpan catatan yang mencatat pola. Selalu anjing yang lebih besar, selalu yang tidak mungkin diadopsi dengan cepat, dan gejalanya selalu mirip dengan apa yang ditunjukkan Rex." Saat Claire mengakhiri panggilan, berjanji untuk terus memberitahu Jenkins, dia menatap Rex yang tidur di tempat tidurnya. Boneka beruang favorit Emma terselip di sisinya seperti yang telah desah putrinya. Itu akan membantunya merasa aman. Kemungkinan bahwa seseorang telah sengaja menyakiti hewan ini, hewan yang telah melayani negara, yang telah berjuang bersama suaminya, mengisinya dengan amarah dingin yang belum pernah dia alami sejak hari para perwira militer muncul di pintunya. Apapun yang terjadi, apapun yang telah dilakukan pada Rex, Claire sekarang bertekad untuk mengungkapnya, bukan hanya demi Rex, tetapi juga untuk hewan-hewan lain yang tidak seberuntung memiliki juara berusia 6 tahun yang berjuang untuk hidup mereka. Gonggongan panik yang tajam mengejutkan Claire dari tidurnya. Dia meraba-raba lampu samping tempat tidur, bingung dalam kegelapan pukul 3:08. Gonggongan datang lagi, lemah tetapi mendesak, diikuti oleh suara yang membekukan darahnya. Suara debuman tubuh yang jatuh yang tidak salah lagi dan kemudian tangisan ketakutan Emma. Claire sudah berdiri dan berlari menyusuri lorong. Sebelum pikirannya yang sadar dapat memproses apa yang terjadi, dia menemukan Emma di ruang berjemur berlutut di samping Rex. Anjing German Shepherd itu kejang-kejang hebat, kakinya menggelepar di lantai, busa menodai moncongnya. Wajah Emma adalah topeng teror, tangan kecilnya melayang tak berdaya di atas anjing yang kejang. Dia merengek dan kemudian dia hanya jatuh. Emma terisak. "Ibu, apa yang terjadi padanya?" Claire jatuh berlutut di samping mereka, berusaha mengingat instruksi Dr. Thompson untuk situasi darurat. Jauhkan dari mulutnya, jangan menahannya. "Emma, aku perlu kamu mengambil teleponku dan nomor darurat Dr. Thompson dari lemari es," Claire mengarahkan, memaksakan ketenangan ke dalam suaranya saat dia melirik jam tangannya seperti menandai waktu mulai kejang. Emma berlari ke dapur sementara Claire tinggal bersama Rex,
Hatinya hancur saat dia menyaksikan anjing militer yang bangga direduksi menjadi negara bagian tak berdaya ini. Kejang berlangsung 2 menit dan 17 detik, kekekalan kontraksi otot yang hebat sebelum tubuh Rex akhirnya lemas, napasnya compang-camping dan berat. Dr. Thompson menjawab pada dering keempat, suaranya grogi karena tidur tetapi dengan cepat menajam saat Claire menjelaskan Kejang. Bahwa dia segera, dia menginstruksikan. Ini merupakan penurunan yang signifikan. Aku akan menemuimu di klinik. Perjalanan tengah malam ke rumah sakit hewan Valley adalah kabur hujan, jalanan licin dan Emma tenang, terisak dari kursi belakang di mana dia menimang kepala Rex di pangkuannya. Anjing German Shepherd tetap sadar tetapi bingung, matanya tidak fokus, napasnya dangkal dan tidak teratur. Tetaplah bersama kami, Rex, bisik Emma berulang-ulang. Tolong tetaplah bersama kami. Dr. Thompson sedang menunggu ketika mereka tiba, pakaiannya yang kusut menunjukkan bahwa dia telah melemparkannya dengan tergesa-gesa, tetapi sikapnya sangat profesional. Saat mereka memindahkan Rex ke meja pemeriksaan, gembala itu menderita kejang lain, lebih intens dari yang pertama. Emma menjerit dan Claire harus secara fisik menahan putrinya saat tim dokter hewan bekerja untuk menstabilkan anjing itu. Kita perlu memulainya dengan anti kejang segera, Dr. Thompson mengarahkan pada timnya, dan saya ingin panel darah lain, pemeriksaan metabolisme lengkap. 1 jam merangkak di ruang tunggu, Claire memeluk Emma yang telah menangis sendiri sampai linglung karena kelelahan tetapi menolak untuk tidur. Akhirnya Dr. Thompson muncul, ekspresinya serius saat dia memberi isyarat agar Claire bergabung dengannya di kantornya. Dia ragu-ragu, menatap Emma. Biarkan dia tinggal bersama Rex, Dr. Thompson menyarankan dengan tenang. Teknisi saya akan mengawasi mereka berdua di privasi kantornya. Dokter hewan tidak melapisi penilaiannya dengan gula. Rex telah menderita kerusakan neurologis yang parah. Racun itu, apapun itu, menyerang sistem saraf pusatnya. Bahkan dengan protokol perawatan khusus yang telah kami kembangkan, saya tidak yakin kami dapat membalikan kerusakan yang sudah terjadi. Claire merasakan lantai miring di bawahnya. Apakah Anda mengatakan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan? Saya mengatakan bahwa secara medis, kita mendekati titik di mana keputusan sulit perlu dibuat, jawabnya dengan lembut. Rex menderita, Nyonya Williams. Kejang menjadi lebih sering, lebih parah. Pada akhirnya mereka akan menyebabkan kerusakan otak, jika belum. Tidak, bisik Claire, suku kata tunggal yang mengandung semua penyangkalan putus asanya. Pasti ada hal lain yang bisa kita coba. Emma tidak hanya terikat dengan Rex, dia menemukan dirinya lagi karena dia. Aku tidak bisa memberitahunya kita menyerah. Dr. Thompson mencondongkan tubuh ke depan, belas kasih tampak di wajahnya yang keriput. Saya mengerti, sungguh, tetapi terkadang pilihan yang paling penuh kasih adalah mencegah penderitaan lebih lanjut bahkan 1 hari lagi. Claire memohon, beri kami 1 hari lagi untuk melihat apakah dia stabil, tolong. Dokter hewan itu ragu-ragu lalu mengangguk dengan enggan. 24 jam, tetapi saya harus menahannya di sini di bawah pemantauan konstan dan, Nyonya Williams, Anda harus mempersiapkan Emma untuk kemungkinan bahwa Rex mungkin tidak akan pulang lagi. Claire menemukan Emma persis di tempat dia meninggalkannya, duduk di lantai di samping kandang perawatan Rex. Jari-jari kecilnya menyodok melalui jeruji untuk menjaga kontak dengan gembala yang dibius. Pemandangan itu menghancurkan sesuatu di dalam Claire. Ketenangan hati-hati yang telah dia pertahankan demi Emma sejak kematian Robert hancur saat dia menyadari bahwa dia akan memberikan kerugian yang menghancurkan lainnya pada putrinya. Emma, sayang, dia mulai berlutut di sampingnya. Dr. Thompson perlu menahan Rex di sini malam ini sehingga mereka dapat memberinya obat khusus. Aku juga ingin tinggal, Emma menyatakan segera, matanya yang merah, menantang. Kamu tidak bisa, sayang, tapi kita akan kembali pagi-pagi besok. Claire ragu-ragu lalu memaksa dirinya untuk melanjutkan. Emma, aku perlu kamu mengerti bahwa Rex sangat sakit. Para dokter melakukan segala yang mereka bisa, tapi dia akan menjadi lebih baik, Emma menyela, kepastian yang kuat dalam suaranya yang mengingatkan Claire tentang Robert. Dia berjanji, Ayah, dia akan menemukan kita, dan dia melakukannya. Dia tidak bisa pergi sekarang. Claire tidak tega berdebat, dia hanya mengumpulkan Emma ke dalam pelukannya, memeluknya erat-erat, seolah-olah dia entah bagaimana bisa melindungi putrinya dari rasa sakit yang mungkin menunggu di cakrawala. Badai yang mengancam sepanjang malam pecah dengan sungguh-sungguh saat mereka pulang, hujan menghantam kaca depan dalam lembaran yang nyaris tidak bisa dibersihkan oleh wiper. Kelelahan Claire membuat jalan yang familiar itu tampak aneh dan berbahaya. Emma yang diikat ke kursi belakang, menatap diam-diam keluar jendela,
Pembangkangan sebelumnya digantikan oleh ketabahan bermata cekung yang entah bagaimana lebih buruk. Tak satu pun dari mereka tidur. Ketika mereka sampai di rumah, Claire membuat coklat panas dan mereka duduk bersama di sofa. Cangkir-cangkir yang tidak tersentuh mendingin di meja kopi. Saat badai mengamuk di luar, menggetarkan jendela dengan guntur yang tampaknya menggema gejolak di hati mereka. "Ibu," kata Emma tiba-tiba, memecah kesunyian panjang. "Bisakah aku menanyakan sesuatu?" "Tentu saja, sayang, apapun." "Apakah menurutmu Rex akan melihat ayah di surga?" Pertanyaan itu menghantam Claire seperti pukulan fisik. Dia berjuang untuk menemukan kata-kata apapun yang mungkin membawa penghiburan. "Aku pikir," katanya akhirnya, "bahwa jika surga ada, itu akan menjadi surga bagi ayah jika Rex tidak ada di sana juga." Emma mengangguk dengan sungguh-sungguh, tampaknya puas dengan jawaban ini. "Kalau begitu kita tidak bisa membiarkan Rex pergi dulu. Ayah belum menginginkannya. Dia ingin Rex tinggal bersama kita untuk waktu yang lama. Dulu, untuk melindungi kita seperti dia melindungi ayah." Claire menarik Emma lebih dekat, merasakan tubuh kecilnya gemetar karena emosi. "Kita akan kembali pagi-pagi," dia berjanji, segera setelah matahari terbit, tetapi mereka tidak pernah berhasil sampai pagi. Pada pukul 2.37 pagi, telepon Claire berdering, mengejutkan keduanya dari tidur gelisah yang telah mereka masuki di sofa. Suara Dr. Thompson mantap tetapi mendesak. "Nyonya Williams, kondisi Rex telah memburuk dengan cepat. Dia mengalami 3 kejang lagi dalam 1 jam terakhir, masing-masing lebih buruk dari yang terakhir. Jika Anda ingin mengucapkan selamat tinggal, saya sarankan Anda datang sekarang." Hujan telah meningkat menjadi hujan lebat, mengubah jalanan menjadi sungai dangkal. Itu membuat mengemudi berbahaya. Claire mencengkeram setir dengan intensitas buku putih, sangat menyadari kehadiran Emma yang diam di kursi belakang. Dia memperdebatkan apakah akan membangunkan putrinya sama sekali, apakah akan menghindarkannya dari trauma menyaksikan Rex mati. Tetapi satu pandangan ke wajah Emma telah menyelesaikan pertanyaan itu. Dia berhak mengucapkan selamat tinggal. Lampu rumah sakit hewan bersinar terang di tengah kegelapan malam, suar kesepian di tengah badai. Mereka berlari dari mobil melewati banjir, tiba di lobi basah kuyup dan terengah-engah. Seorang teknisi mengantar mereka segera ke area perawatan tempat Rex berbaring di atas meja empuk, saluran 4 yang terhubung ke 4 kakinya, peralatan pemantau berbunyi terus-menerus di sampingnya. Dr. Thompson mundur saat mereka mendekat, memberi mereka ruang. Mata Rex terbuka tetapi tidak fokus, napasnya berat dan tidak rata, meskipun jelas gravitasi kondisinya, ekornya berdebam lemah di meja ketika dia menangkap aroma Emma. "Rex," bisik Emma, bergerak untuk berdiri di sampingnya. Tangan kecilnya menemukan jalannya ke kepalanya, membelai dengan lembut di antara telinganya. "Aku di sini, ibu juga di sini." Anjing German Shepherd melakukan upaya yang terlihat untuk fokus padanya, matanya yang berkabut jernih sejenak dengan pengakuan. Peralatan pemantau mulai berbunyi lebih cepat saat detak jantungnya meningkat. "Dia berjuang keras," kata Dr. Thompson pelan kepada Claire, tetapi tubuhnya mati. "Kejang berikutnya kemungkinan akan menjadi yang terakhir." Claire mengangguk, tidak dapat berbicara melewati benjolan di tenggorokannya. Emma, tidak menyadari pertukaran ini, telah naik ke bangku untuk mendekati Rex, wajahnya sekarang inci dari wajahnya. "Kamu tidak perlu berjuang lagi," dia memberitahunya, suaranya sangat mantap. "Kamu melakukan pekerjaan yang baik menemukan kami. Ayah akan sangat bangga padamu." "Dia bangga padamu." Claire bergerak untuk berdiri di belakang putrinya, meletakkan tangannya di bahu kecil Emma. Bersama-sama mereka berjaga saat napas Rex menjadi lebih berat, jeda antara setiap napas memanjang dengan mengancam. Di luar, badai mencapai puncaknya, hujan menghantam jendela, guntur mengguncang fondasi bangunan. Amarah unsur tampaknya merupakan latar belakang yang cocok untuk kesedihan yang terungkap di dalam. Emma mulai bernyanyi dengan lembut, lagu pengantar tidur yang sering dinyanyikan Robert untuknya tentang tentara pemberani dan malaikat pelindung. Suaranya yang manis, kekanak-kanakan entah bagaimana terdengar di atas amukan badai dan bunyi peralatan medis yang terus-menerus. Telinga Rex berkedut mendengar suara itu dan matanya, meskipun tumpul karena rasa sakit, tetap tertuju pada wajah Emma. Dr. Thompson bergerak untuk memeriksa salah satu monitor, ekspresinya berubah tiba-tiba. "Itu tidak biasa," gumamnya, menyesuaikan sesuatu di mesin. "Ada apa?" Claire bertanya, nada suaranya bercampur antara harapan dan ketakutan. "Tanda-tanda vitalnya stabil?" "Tanda-tanda vitalnya mulai stabil," jawab Dr. Thompson, terdengar bingung.
Detak jantungnya sempat menurun drastis, tapi sekarang menguat. Ini di luar perkiraan saya. Ucapan Dr. Thompson terpotong oleh suara pintu depan klinik yang terbuka dengan keras, diikuti oleh suara-suara meninggi dari area resepsionis. Tak lama kemudian, Nona Jenkins menerobos masuk ke ruang perawatan, basah kuyup, matanya liar, dan menggenggam sebuah map Manila di dadanya. "Syukurlah Anda ada di sini," serunya, melihat Claire. "Saya pergi ke rumah Anda dulu. Saya punya bukti." "Nona Jenkins, ini ruang pribadi." Dr. Thompson memulai dengan tegas. "Tidak, Anda harus melihat ini," sela Nona Jenkins, menyodorkan map itu kepadanya. "Ini catatan yang saya salin dari berkas pribadi Direktur Peterson, catatan tentang obat penenang eksperimental yang diujikan pada hewan penampungan, termasuk Rex." Nona Jenkins menunjuk sebuah dokumen dengan jari gemetar. Dokumen ini menunjukkan senyawa dan dosis yang diterima Rex 3 hari sebelum dia mulai menunjukkan gejala. Ekspresi Dr. Thompson berubah serius saat membaca sekilas dokumen-dokumen itu. Dosis ini sangat tinggi, berpotensi mematikan, dan senyawa ini tidak disetujui untuk penggunaan hewan, katanya. Dia mendongak dengan tajam. "Dari mana Peterson mendapatkan ini?" "Masih ada lagi," lanjut Nona Jenkins, kata-katanya tumpang tindih karena terburu-buru. "Peterson bekerja sama dengan perusahaan farmasi bernama Novatech. Mereka membayarnya untuk menguji obat penenang eksperimental pada hewan yang tidak bisa diadopsi. Catatan menunjukkan bahwa setidaknya 12 anjing mati selama pengujian ini dalam 6 bulan terakhir." Claire menatapnya dengan ngeri, menyadari implikasinya. "Dia sengaja meracuni Rex, seekor anjing dinas militer?" "Saya rasa dia tidak tahu latar belakang Rex ketika dia dipilih untuk percobaan, aku Nona Jenkins. Tapi begitu Anda mengidentifikasinya, Peterson seharusnya mengungkapkan apa yang telah terjadi. Sebaliknya, dia mencoba mempercepat eutanasia untuk menutupi jejaknya." Dr. Thompson sudah menelepon. Suaranya profesional dan tegas saat berbicara dengan seseorang tentang penawar racun dan protokol perawatan. Setelah menutup telepon, ekspresinya waspada, tetapi lebih penuh harapan dari sebelumnya. "Jika ini senyawa yang menyebabkan gejala Rex, kita mungkin bisa menetralkannya," katanya. "Saya punya kolega di Rumah Sakit Hewan Universitas yang menangani kasus toksikologi. Dia mengirimkan agen pengikat khusus yang bisa membantu mengeluarkan senyawa itu dari sistem Rex." "Apakah itu akan menyelamatkannya?" tanya Emma, suaranya kecil tetapi mantap, tangannya tidak pernah meninggalkan bulu Rex. Dr. Thompson berdiri di sampingnya, wajahnya yang berkerut tampak lembut. "Saya tidak bisa menjanjikan itu, Emma. Kerusakan mungkin terlalu parah, tapi kita bisa mencoba." Di luar, badai mulai mereda, guntur menjauh ke kejauhan, hujan berubah dari deras menjadi gerimis yang stabil. Di dalam ruang perawatan, badai yang berbeda sedang terjadi, badai kemarahan atas tindakan berbahaya yang disengaja terhadap hewan tak berdaya, tetapi juga harapan hati-hati bahwa mungkin, hanya mungkin, belum terlambat untuk membatalkan kerusakan. Rex, tampaknya responsif terhadap suasana yang tegang, mengangkat kepalanya sedikit, pandangannya beralih dari Emma ke Claire, ke Nona Jenkins, lalu kembali ke Emma. Ada secercah sesuatu di matanya, pengakuan, kepercayaan, bahkan mungkin tekad. Ekornya berdebam sekali di atas meja, sebuah gerakan lemah tapi disengaja. "Lihat," kata Emma, senyum kecil muncul di antara air matanya. Dia belum siap untuk pergi, dia masih berjuang. Penawar racun tiba melalui kurir sesaat setelah fajar, diantar oleh seorang mahasiswa pasca sarjana kurang tidur dari Rumah Sakit Hewan Universitas. Dr. Thompson segera memberikannya, menjelaskan kepada Claire bahwa meskipun itu mungkin menetralkan sisa racun dalam sistem Rex, itu tidak bisa membalikan kerusakan yang sudah terjadi pada sistem sarafnya. "Anggap saja seperti api," katanya pelan. "Saat kita menyaksikan cairan bening menetes melalui infus Rex, kita memadamkan api, tetapi luka bakar tetap ada. Selama beberapa jam berikutnya, mereka melakukan pengawasan dengan cemas. Penawar racun tampaknya memiliki efek. Tanda-tanda vital Rex stabil dan dia tidak mengalami kejang lagi. Tetapi dia tetap tidak responsif, napasnya dangkal, matanya yang dulu waspada sekarang kusam dan tidak fokus." Emma menolak untuk meninggalkannya, terus-menerus memberikan semangat, mengenang cerita-cerita yang diceritakan ayahnya tentang anjing dinasnya yang pemberani. "Ingat ketika kamu menemukan anak-anak itu setelah gempa bumi? Ayah bilang kamu anjing paling berani di seluruh unit. Dia bilang kamu tidak pernah menyerah, bahkan ketika bangunan masih runtuh." Menjelang tengah pagi, optimisme hati-hati awal Dr. Thompson mulai memudar.
Suhu tubuh Rex menurun meskipun ada selimut penghangat dan fungsi ginjalnya menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang mengkhawatirkan. Sistemnya berhenti berfungsi, kata Dr. Thompson kepada Claire dengan suara pelan, sementara Emma sejenak terganggu oleh seorang teknisi baik hati yang membawakannya sarapan. Penawar racun mungkin telah menetralkan racun, tetapi kerusakan pada organnya tampaknya tidak dapat diperbaiki. Saya minta maaf, Nyonya Williams, tetapi saya rasa dia tidak akan bertahan sampai hari ini. Claire merasakan kata-kata itu seperti pukulan fisik. Dia menatap putrinya, yang untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan tanpa bersemangat, berbicara, terhubung, hidup dengan tujuan, dan bertanya-tanya bagaimana dia akan selamat dari kehilangan yang menghancurkan kedua ini. Apakah dia kesakitan? Tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. Dr. Thompson menggelengkan kepalanya. Kami sudah memastikan itu. Dia nyaman, tetapi tubuhnya menyerah. Tinggal beberapa jam, bukan hari, perkiraan saya. Sebelum malam tiba, nada profesionalnya melembut. Nyonya Williams, Claire, saya tahu ini memilukan, terutama bagi Emma, tetapi ada sesuatu yang luar biasa dalam apa yang telah terjadi di sini. Putri Anda menemukan suaranya lagi karena Rex. Apapun yang terjadi sekarang, hadiah itu tetap ada. Claire mengangguk, menyeka air mata. Saya perlu mempersiapkannya entah bagaimana. Saya tidak bisa membiarkannya terkejut oleh ini. Dia kembali ke ruang perawatan, di mana Emma duduk bersila di lantai di samping tempat tidur Rex, membacakan dengan suara keras dari buku bergambar usang yang dia bawa dari rumah. Mata anjing gembala Jerman itu terpejam, tetapi telinganya sesekali berkedut mendengar suaranya, bukti bahwa kesadaran masih ada. Emma, sayang. Claire memulai, duduk di samping putrinya. Ibu perlu bicara denganmu tentang Rex. Emma mendongak, wajahnya serius, melampaui usianya. Dia tidak membaik, kan? Ketegasan pertanyaan itu membuat Claire lengah. Tidak, sayang, tidak. Dr. Thompson berpikir. Suaranya pecah dan dia harus menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Dr. Thompson berpikir Rex tidak punya banyak waktu lagi. Emma terdiam lama, tangan kecilnya tidak pernah berhenti membelai bulu Rex dengan lembut. Tapi kita sudah memberinya obat yang seharusnya membantu. Obat itu menghentikan racun agar tidak menyakitinya lagi, tetapi tubuhnya sangat lelah karena berjuang begitu keras begitu lama, jelas Claire, mencoba menemukan kata-kata yang bisa dipahami anak 6 tahun. Kadang-kadang, bahkan ketika kita melakukan segalanya dengan benar, kita tetap tidak bisa memperbaiki apa yang rusak. Bibir Emma bergetar tetapi suaranya tetap mantap. Seperti dengan ayah, kita juga tidak bisa memperbaikinya. Claire menarik putrinya mendekat, menekan wajahnya ke rambut Emma untuk menyembunyikan air matanya sendiri. Ya, sayang, seperti dengan ayah. Mereka duduk bersama dalam diam, hanya dipecah oleh bunyi bip lembut peralatan pemantauan dan napas Rex yang semakin berat. Di luar, badai telah berlalu sepenuhnya, meninggalkan dunia yang bersih dan segar di mana sinar matahari berkilauan pada tetesan hujan yang menempel di jendela klinik. Sekitar tengah hari, kondisi Rex menurun drastis. Napasnya menjadi lebih tidak menentu dan peralatan pemantauan mulai membunyikan alarm setiap beberapa menit saat tanda-tanda vitalnya berfluktuasi liar. Dr. Thompson meningkatkan obat peredam rasa sakitnya, memastikan dia tidak akan menderita, tetapi lintasan itu tidak salah lagi. Apakah Anda ingin membawanya keluar? Saran Dr. Thompson dengan lembut. Ada taman kecil di belakang klinik. Banyak keluarga merasa nyaman jika teman mereka merasakan sinar matahari untuk terakhir kalinya. Claire mengangguk penuh terima kasih. Bersama dengan 2 teknisi hewan, mereka dengan hati-hati memindahkan Rex ke ranjang dorong dan mendorongnya melewati pintu belakang klinik ke taman yang sederhana namun terawat indah. Semak berbunga dan pohon maple kecil memberikan naungan berbintik-bintik di atas sepetak rumput subur. Mereka meletakkan ranjang Rex di sana, melepaskan peralatan pemantauan tetapi meninggalkan infus yang memberikan obat peredam rasa sakitnya. Emma segera berbaring di rumput di sampingnya, tubuh kecilnya meringkuk melindungi bingkai tubuhnya yang jauh lebih besar. Claire duduk bersila di kepalanya, satu tangan bertumpu ringan di lehernya di mana dia bisa merasakan denyut nadinya masih ada, tetapi semakin lemah. Apa kau pikir dia tahu kita ada di sini? Tanya Emma pelan. Ibu yakin dia tahu, jawab Claire. Anjing memiliki indera penciuman yang luar biasa dan Rex tahu baumu lebih baik daripada siapapun. Oh, Emma mengangguk, puas dengan jawaban ini. Aku akan menceritakan sebuah cerita kepadanya. Seperti yang ayah biasa ceritakan kepadaku ketika aku takut, dan dia melakukan hal itu,
Sebuah kisah sederhana tentang seekor anjing pemberani yang melindungi orang-orangnya dari segala macam bahaya, yang bisa berlari lebih cepat dari angin dan menggonggong lebih keras dari guntur. Saat dia berbicara, suaranya semakin mengantuk, kelelahan emosional dari 24 jam terakhir akhirnya menyusulnya. Akhirnya, kata-katanya menghilang dalam keheningan dan napasnya semakin dalam ke dalam ritme tidur. Tangan kecilnya masih terjalin di bulu Rex. Claire menyaksikan putrinya tidur, terkejut oleh pemandangan damai yang mereka ciptakan, anak dan anjing perang yang sekarat, keduanya entah bagaimana tampak lebih muda dalam istirahat. Napas Rex melambat secara dramatis. Setiap tarikan napas, upaya yang terlihat, setiap hembusan napas, sedikit penyerahan. Dr. Thompson, yang menjaga jarak yang terhormat, bergerak mendekat, matanya yang berpengalaman menilai kondisi Rex. Tidak akan lama lagi, katanya pelan. Apakah Anda ingin saya membangunkan Emma? Claire ragu-ragu, terpecah antara hak putrinya untuk mengucapkan selamat tinggal dan keinginan untuk menghindarkannya dari momen terakhir. Biarkan dia tidur, dia memutuskan. Akhirnya, dia mengucapkan selamat tinggal dengan caranya sendiri. Aku tidak ingin ingatan terakhirnya menjadi. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dr. Thompson mengangguk mengerti dan mundur ke pintu klinik, tetap dalam pandangan tetapi memberi mereka privasi. Claire mengubah posisi, dengan lembut mengangkat kepala Rex ke pangkuannya, membelai bulu di antara telinganya, seperti yang sering dia lihat dilakukan Emma. Matanya terbuka sebentar karena gerakan itu, mendung dan tidak fokus, tetapi entah bagaimana masih menyampaikan komunikasi diam-diam. Kamu menemukan kami, Rex, bisik Claire, seperti yang Emma katakan akan kamu lakukan. Kamu mengembalikan putriku kepadaku ketika kupikir dia hilang selamanya. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Dan Robert, suaranya tercekat. Robert akan sangat bangga padamu, sangat berterima kasih. Ekor Rex berdebam sekali di rumput, pengakuan terakhir, komunikasi terakhir. Dan kemudian, saat awan lewat di atas matahari, sejenak meredupkan taman, Rex menarik napas terakhir dan berhenti. Claire duduk tak bergerak, air mata mengalir tanpa suara di wajahnya, satu tangan masih membelai bulu Rex, yang lain bertumpu melindungi bahu putrinya yang sedang tidur. Beban kesedihan sekarang sudah familiar, keahlian yang mengerikan dan tidak diinginkan yang dia peroleh ketika Robert meninggal. Tetapi bercampur dengan rasa sakit adalah rasa penyelesaian yang aneh, seolah-olah sebuah lingkaran entah bagaimana telah tertutup. Dr. Thompson mendekat dengan tenang, berlutut di samping mereka untuk memastikan apa yang sudah diketahui Claire. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya meletakkan tangan yang penuh kasih di bahunya sebelum menarik diri untuk memberinya waktu. Pada saat kesedihan yang mentah inilah Emma bergerak, matanya terbuka, segera menemukan tubuh Rex yang tidak bergerak. Claire menegang, bersiap untuk kesedihan putrinya, tetapi Emma mengejutkannya sekali lagi. Dia bersama ayah sekarang, kan? Tanyanya sederhana, suaranya serak karena tidur tetapi anehnya damai. Ya, Claire berhasil mengucapkan satu suku kata, kasar karena emosi. Ya, ibu pikir dia begitu. Emma duduk, perlahan membungkuk ke depan untuk memberikan ciuman lembut di kepala Rex. Anak baik, Rex, bisiknya, anak terbaik. Kesederhanaan penerimaan anak itu menghancurkan sesuatu dalam diri Claire dan dia mulai terisak dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya untuk Rex tetapi untuk Robert, untuk semua kehilangan gabungan yang telah membentuk kehidupan mereka dalam beberapa bulan terakhir. Emma merangkak ke pangkuannya, lengan kecil melingkari leher ibunya, menawarkan kenyamanan bahkan dalam kesedihannya sendiri. Saat mereka berpelukan di taman yang tenang, angin sepau-sepau menggerakkan pohon maple, mengirimkan bayangan berbintik-bintik menari di atas tubuh Rex yang tidak bergerak. Untuk sesaat, dalam permainan cahaya dan bayangan, hampir tanpa seolah-olah dada anjing gembala itu naik dan turun sekali lagi, gema visual terakhir dari kehidupan yang pernah ada. Pagi setelah kematian Rex tiba dengan kejelasan yang tidak sesuai musim, seolah-olah badai telah menghanyutkan bukan hanya awan tetapi juga ingatan akan kegelapan. Claire terbangun dan menemukan tempat tidur Emma kosong dan menemukannya duduk di ruang berjemur yang telah menjadi ruang pemulihan Rex, dengan metodis mengatur obat-obatan dan perlengkapannya menjadi barisan yang rapi. Apa yang sedang kamu lakukan, sayang? Tanya Claire dengan lembut. Emma mendongak, ekspresinya tenang di luar usianya. Aku sedang menyiapkan barang-barang Rex untuk diberikan kepada anjing-anjing sakit lainnya. Dr. Thompson bilang beberapa orang tidak mampu membeli obat untuk hewan peliharaan mereka. Claire berlutut di samping putrinya, mengagumi anak ini yang terus-menerus menemukan kekuatan di mana orang dewasa mungkin hancur. Itu ide yang bagus. Kita akan membawanya ke klinik nanti hari ini. Pagi tenang mereka terganggu oleh ketukan tak terduga di pintu depan.
Claire membukanya dan menemukan seorang wanita berpenampilan tegas dalam setelan celana panjang yang rapi berdiri di beranda, diapit oleh seorang petugas polisi berseragam. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Detektif Marlene Sawyer dari Divisi Kesejahteraan Hewan Daerah. Nyonya Williams, saya mengerti Anda baru-baru ini mengadopsi seekor anjing gembala Jerman dari penampungan hewan Oakdale, seekor anjing yang kemudian mati karena penyebab yang mencurigakan. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Claire merasakan gelombang alarm tetapi mengundang mereka masuk, dengan cepat mengirim Emma ke kamarnya dengan jaminan berbisik. Detektif Sawyer menolak tawaran kopi, langsung ke intinya. Kami telah membuka penyelidikan terhadap Direktur Walter Peterson dan praktik-praktik tertentu di penampungan Oakdale, jelasnya, mengeluarkan buku catatan dari tas kerjanya. Kasus anjing Anda telah menjadi perhatian kami melalui Dr. Thompson dan seorang karyawan penampungan bernama Jennifer Jenkins. 1 jam berikutnya dihabiskan dengan pertanyaan rinci tentang gejala, perawatan Rex, dan dokumentasi yang diberikan Nona Jenkins. Detektif mencatat jawaban Claire dengan cermat, sesekali bertukar pandang dengan petugas itu. Nyonya Williams, saya ingin jujur dengan Anda, kata Detektif Sawyer akhirnya, menutup buku catatannya. Kami telah melaksanakan surat perintah penggeledahan di penampungan pagi ini. Apa yang kami temukan mengganggu. Dia mengeluarkan beberapa foto dari tas kerjanya, dengan hati-hati meletakkannya di atas meja kopi. Mereka menunjukkan lemari terkunci di apa yang tampak sebagai kantor Peterson, dipenuhi dengan botol berlabel dan buku catatan rinci. Direktur Peterson telah melakukan uji coba obat-obatan yang tidak sah untuk Novatech Pharmaceuticals, menggunakan hewan penampungan sebagai subjek pengujian. Khususnya, mereka telah menguji obat penenang dan obat eutanasia baru, senyawa yang belum disetujui untuk penggunaan hewan. Anjing Anda, Rex, adalah salah satu dari setidaknya 14 hewan yang sengaja diberikan senyawa eksperimental ini. Claire menatap bukti itu, amarah dingin membangun di dalam dirinya. Dan Dewan Penampungan tidak tahu apa-apa tentang ini? Tampaknya tidak, detektif mengonfirmasi. Peterson menyimpan 2 set catatan, log eutanasia resmi yang ditinjau Dewan dan catatan penelitian pribadinya untuk Novatech. Perusahaan membayarnya biaya konsultasi yang besar yang ia setorkan ke rekening luar negeri. Apa yang terjadi sekarang? Tanya Claire, suaranya tegang karena amarah yang terkendali. Peterson ditahan pagi ini. Dia menghadapi banyak tuduhan kekejaman terhadap hewan, penipuan, dan melanggar peraturan praktik dokter hewan. Para eksekutif Nova juga sedang diinterogasi. Tetapi, Nyonya Williams, Detektif Sawyer membungkuk ke depan, sikap profesionalnya sedikit melembut. Ada hal lain yang harus Anda ketahui. Dia ragu-ragu, tanpa memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ketika kami memeriksa log penelitian Peterson, kami menemukan catatan rinci tentang setiap subjek pengujian, termasuk Rex. Menurut catatan ini, Rex menerima senyawa eksperimental bernama NT-1728 hari yang lalu, zat yang dirancang untuk menyebabkan kerusakan neurologis yang lambat yang meniru penyakit alami. Detektif berhenti, senyawa tersebut memiliki tanda tangan kimiawi khusus yang tetap dapat dilacak dalam sampel jaringan bahkan setelah kematian. Claire merasa mual saat implikasinya menjadi jelas. Anda mengatakan Rex sengaja diracuni sebagai percobaan. Ya, dan ada lagi. Dr. Thompson mengirim sampel jaringan dari Rex ke laboratorium negara tadi malam. Temuan awal menunjukkan sesuatu yang tidak terduga. Sebelum detektif dapat melanjutkan, keributan terjadi di luar, pintu mobil terbanting, langkah kaki tergesa-gesa di beranda. Kemudian, ketukan mendesak. Claire membuka pintu dan menemukan Dr. Thompson berdiri di sana acak-acakan dan mata liar menggenggam folder kertas. Nyonya Williams, dia memulai dengan terengah-engah, lalu berhenti melihat Detektif Sawyer. Oh, Anda sudah di sini, Dr. Thompson, detektif mengakui dengan anggukan. Saya baru saja akan berbagi temuan laboratorium dengan Nyonya Williams. Lalu, Anda tahu? Dr. Thompson bertanya, suaranya bernada tidak percaya. Tidak. Apa? Tuntut Claire, melihat bolak-balik di antara mereka, bisakah seseorang memberitahu saya apa yang terjadi? Dr. Thompson melewatinya ke ruang tamu, menyebarkan kertas-kertasnya di atas meja kopi. Setelah Rex meninggal, saya melakukan prosedur pengambilan sampel jaringan standar untuk setiap kematian yang mencurigakan. Saya mengirim sampel ke laboratorium negara untuk analisis toksikologi, mengharapkan konfirmasi senyawa NT-17 yang disebutkan Detektif Sawyer. Tetapi mereka menemukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia menunjuk ke bagian yang disorot pada salah satu laporan.
Jaringan Rex mengandung jejak senyawa eksperimental, ya, tetapi juga tingkat antagonis yang tidak diketahui yang signifikan, zat yang secara aktif melawan racun. Claire berjuang untuk memahami. Apa yang Anda katakan? Aku mengatakan, jawab Dr. Thompson, suaranya dipenuhi keheranan, bahwa tubuh Rex melawan racun dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Para ahli kimia laboratorium percaya dia mungkin telah mengembangkan mekanisme pertahanan internal. Mungkin karena paparan sebelumnya terhadap senyawa serupa selama dinas militernya. Tetapi yang berarti, Claire mendesak dengan putus asa, mencoba memahami signifikansinya. Detektif Sawyer menjawab, sikap profesionalnya sesaat tergelincir untuk mengungkapkan kekaguman yang tulus. Itu berarti Rex mungkin tidak sekarat karena racun sama sekali, setidaknya tidak secara langsung. Gejalanya bisa disebabkan oleh respons agresif sistem kekebalan tubuhnya sendiri terhadap racun itu. Dr. Thompson mengangguk dengan penuh semangat. Tepatnya, ketika kita memberikan penawar racun kemarin, kita berasumsi kita sedang mengobati racun. Tetapi bagaimana jika kita sebenarnya menekan mekanisme pertahanan alaminya? Bagaimana jika? Dia ragu-ragu, seolah enggan menyuarakan kemungkinan yang terlalu menyakitkan untuk dipertimbangkan. Bagaimana jika kita secara tidak sengaja mengganggu upaya tubuhnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri? Claire merosot ke kursi. Beban kebenaran potensial ini menghancurkan napas dari paru-parunya. Apakah Anda mengatakan Rex mungkin selamat jika kita tidak melakukan apa-apa? Kita tidak bisa tahu itu dengan pasti, kata Dr. Thompson dengan lembut. Kondisinya sangat parah, tetapi temuan laboratorium menunjukkan ada pertempuran biologis yang sedang berlangsung di dalam sistemnya, yang mungkin saja akhirnya berpihak padanya tanpa intervensi kita. Ironi kejam menggantung di udara di antara mereka, luka baru di atas kesedihan yang baru sembuh. Claire memejamkan mata, melawan air mata. Setelah beberapa saat hening yang berat, Detektif Sawyer berbicara lagi, suaranya tidak seperti biasanya lembut. Nyonya Williams, saya mengerti ini berita yang menghancurkan, tetapi ada hal lain yang harus Anda ketahui, sesuatu yang mungkin memberikan sedikit kenyamanan. Dia mengangguk ke Dr. Thompson, yang berdeham dengan canggung. Ketika saya menyadari apa arti hasil laboratorium, saya segera kembali ke klinik. Tubuh Rex masih berada di cold storage, kami menunggu keputusan Anda tentang kremasi atau pemakaman. Dia berhenti, tanpa berjuang untuk menemukan kata-kata. Saya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan terakhir, sebagian besar untuk mengonfirmasi degradasi jaringan untuk laporan resmi, dan saya menemukan, saya menemukan, sesuatu yang mustahil. Dia meraih ke sakunya dan mengeluarkan teleponnya, membuka video. Ini diambil 2 jam yang lalu, dia meletakkan telepon di tangan Claire. Video itu menunjukkan tubuh Rex di atas meja pemeriksaan, masih dalam kehidupan. Seperti yang diharapkan, tangan Dr. Thompson yang bersarung tangan muncul dalam bingkai, memasang peralatan pemantauan, prosedur yang aneh untuk hewan yang sudah mati. Kemudian kamera memperbesar layar monitor, mengungkapkan yang mustahil, detak jantung, redup dan tidak teratur, tetapi tidak dapat disangkal ada. Itu tidak mungkin, bisik Claire, jantungnya sendiri berdebar-debar di dadanya. Dia meninggal. Aku merasakannya pergi. Tidak ada denyut nadi, tidak ada napas. Hibernasi, Dr. Thompson menjelaskan, kegembiraan menembus cadangan profesionalnya. Beberapa hewan dapat memasuki keadaan fungsi kehidupan yang sangat berkurang untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Vital Rex turun sangat rendah sehingga teknik pemeriksaan konvensional tidak dapat mendeteksinya. Kami percaya tubuhnya pada dasarnya mematikan semua kecuali fungsi-fungsi paling penting dari mekanisme kelangsungan hidup terakhir. Mungkin dikembangkan selama dinas militernya di lingkungan ekstrim. Apakah Anda mengatakan? Claire tidak bisa menyelesaikan pertanyaan itu, takut untuk menyuarakan harapan yang tiba-tiba berkembang di dadanya. Aku mengatakan Rex hidup, Nyonya Williams, nyaris, dan kita tidak tahu apakah dia akan mendapatkan kembali kesadaran atau fungsi, tetapi jantungnya berdetak. Otaknya menunjukkan aktivitas minimal tetapi ada. Dia berjuang dengan semua yang dia miliki. Tangan Claire terbang ke mulutnya, isak tangis lolos, meskipun dia berusaha sekuat tenaga. Apakah hemat tahu? Tidak ada yang tahu, kecuali kita bertiga dan teknisi saya yang paling terpercaya, jawab Dr. Thompson. Saya datang langsung ke sini setelah mengonfirmasi temuan. Rex saat ini menerima perawatan suportif di klinik. Tetapi saya tidak ingin mengatakan apapun kepada Emma sampai apa? Sebuah suara kecil datang dari lorong. Mereka berbalik dan menemukan Emma berdiri di sana. Boneka beruang kesayangannya menempel di dadanya. Mata birunya terbelalak karena kebingungan dan harapan baru.
Apakah Rex hidup? Apakah dia kembali? 3 minggu berikutnya terbentang seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi keluarga Williams. Pemulihan Rex menentang setiap harapan medis, berkembang dari kepakan fungsi kehidupan terlembut ke kesadaran yang semakin waspada. Dr. Thompson, terpesona oleh kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, praktis tinggal di klinik, mendokumentasikan setiap tonggak sejarah dengan presisi ilmiah sambil berjuang untuk mempertahankan ketidakberpihakan profesional. Ini seperti menyaksikan mesin membangun kembali dirinya sendiri dari dalam keluar, jelasnya kepada Claire selama salah satu kunjungan harian mereka. Sistem sarafnya pada dasarnya menyambung kembali jalur yang rusak. Saya belum pernah melihat yang seperti ini dalam 30 tahun praktik kedokteran hewan. Emma, untuk bagiannya, mendekati kebangkitan ajaib Rex dengan penerimaan apa adanya yang hanya dapat dikelola oleh seorang anak. Sudah kubilang dia belum siap meninggalkan kita, katanya sederhana, duduk bersila di samping ranjang rumah sakit Rex, membacakan dengan suara keras dari buku-buku bergambar favoritnya, seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Pada minggu keempat, Rex telah berkembang untuk berdiri tanpa bantuan dalam waktu singkat dan menanggapi dengan andal perintah-perintah sederhana. Tonus ototnya meningkat setiap hari saat bulunya mendapatkan kembali kilau dan kekeruhan kognitif yang menandai penyakitnya secara bertahap menghilang, mengungkapkan tatapan waspada tetapi cerdas dari anjing pekerja militer terlatih. Kasus terhadap Direktur Peterson dan Novatech Pharmaceuticals berlangsung cepat, didorong oleh kemarahan publik. Setelah cerita itu tersebar di media lokal, Nona Jenkins, yang dipromosikan menjadi direktur sementara di penampungan Oakdale, menerapkan reformasi besar-besaran sambil bekerja sama sepenuhnya dengan para penyelidik. Saham perusahaan farmasi itu anjlok karena bukti tambahan muncul tentang program pengujian tidak etis lainnya, memicu serangkaian pengunduran diri dan penyelidikan peraturan. Melalui semua itu, Claire menyaksikan putrinya berkembang. Suara Emma yang diperbarui tumbuh lebih kuat setiap hari. Kepribadiannya yang sebelumnya menarik diri digantikan oleh seorang anak yang bersemangat dan terlibat yang berbicara dengan fasih kepada siapapun yang mendengarkan tentang anjing ajaibnya. Mimpi buruk yang menghantuinya sejak kematian Robert secara bertahap mereda, digantikan oleh tidur nyenyak dan kadang-kadang bahkan tawa. Pada suatu pagi musim semi yang cerah, tepat 1 bulan setelah kebangkitan Rex, Claire menerima panggilan telepon tak terduga dari Kolonel James Harrison dari Divisi Lintas Udara 1001. Nona Williams, Kolonel memulai secara resmi. Saya telah diberi pengarahan tentang situasi luar biasa dengan anjing pekerja militer bernama Rex, ID 8734. Kasusnya telah sampai ke perhatian para komandan kami yang merasa bahwa pengakuan formal atas pengabdian dan pemulihannya diperlukan. 2 minggu kemudian, Emma berdiri dengan bangga di kota, mengenakan gaun musim panas terbaiknya berwarna hijau, memegang tali Rex, saat Kolonel Harrison mempersembahkan medali kehormatan kepada anjing gembala Jerman itu atas pengabdiannya yang luar biasa. Upacara tersebut dihadiri oleh media lokal dan kerumunan anggota masyarakat yang mengejutkan yang mengakui tidak hanya kontribusi militer Rex tetapi juga ketahanan dan pemulihannya yang luar biasa. Hewan ini mencontohkan semangat pengabdian dan pengorbanan yang mendefinisikan angkatan bersenjata kita. Kolonel Harrison menyatakan sambil berlutut untuk menyematkan medali ke rompi dinas baru Rex. Kembalinya Rex ke dunia anjing pekerja militer dari ambang kematian mengingatkan kita semua bahwa terkadang pertempuran terhebat tidak terjadi di tanah asing, tetapi di dalam diri kita sendiri. Saat dia berbicara, Rex duduk dengan penuh perhatian. Posturnya sempurna, meskipun kelemahan yang masih ada di kaki belakangnya, matanya waspada dan fokus, dengan martabat seorang prajurit yang tak salah lagi menerima apa yang menjadi haknya. Emma berdiri di sampingnya, tangan kecilnya bertumpu ringan di bahunya, wajahnya muram karena bangga. Ketika Claire diundang untuk berbicara, dia merasa dirinya tiba-tiba emosional. Rex tidak hanya selamat dari kesulitan yang mustahil, katanya kepada kerumunan yang berkumpul, suaranya stabil meskipun air mata mengancam akan jatuh. Dia membawa putriku kembali kepadaku ketika kupikir aku telah kehilangan dia karena kesedihan. Dia menghubungkan kami dengan suami dan ayah yang telah kami kehilangan dan dia mengingatkan kami bahwa bahkan di saat-saat tergelap kami, selalu ada alasan untuk berharap. Kota yang dulunya terpecah karena keberadaan anjing militer yang konon berbahaya sekarang merangkul Rex sebagai selebritas lokal. Tetangga yang sama yang telah menandatangani petisi untuk pemindahannya sekarang berhenti di trotoar untuk menyambutnya. Sering membawa hadiah atau menawarkan untuk mengajaknya jalan-jalan. Sementara Emma berada di sekolah, Margaret Whittaker, mungkin orang yang paling dramatis beralih pandangan, mengorganisasikan penggalangan dana yang menutupi biaya pengobatan Rex yang berkelanjutan dan mendirikan yayasan untuk membantu anjing pekerja militer lainnya bertransisi ke kehidupan sipil. 1 tahun tepat setelah mereka pertama kali membawa Rex pulang dari tempat penampungan, Claire, Emma, dan Rex melakukan ziarah tahunan mereka ke makam Robert di pemakaman militer. Rex, yang sekarang pulih sepenuhnya,
kecuali sedikit gangguan dalam langkahnya ketika lelah, mengenakan rompi dinasnya dengan medali dan tambalan. Emma, yang sekarang berusia 7 tahun dan berkembang di sekolah, membawa karangan bunga liar kecil. Claire, yang baru-baru ini dipromosikan menjadi kepala pustakawan dan memimpin program literasi masyarakat yang sering menampilkan Rex sebagai teman membaca bagi anak-anak yang gugup, hanya membawa kenangannya dan hati yang penuh rasa syukur. Mereka berdiri bersama di depan batu nisan sederhana, sebuah keluarga yang utuh dengan cara yang paling tak terduga. Rex duduk dengan penuh perhatian, matanya tertuju pada batu itu, seolah mengenali nama yang terukir di sana. Emma meletakkan bunganya dengan hati-hati, lalu mundur untuk berdiri di antara ibunya dan anjing gembala itu. Ayah akan sangat bangga pada kita, katanya dengan percaya diri, meraih satu tangan untuk memegang tangan Claire dan yang lainnya untuk bertumpu di kepala Rex. Kita bertiga. Rex menoleh untuk menatapnya, mata cerdasnya entah bagaimana menyampaikan persetujuan penuh. Kemudian dia menekan tubuhnya ke sisi Emma, dalam sikap perlindungan seorang penjaga yang mengerti persis harta apa yang telah dipercayakan kepadanya. Claire memperhatikan mereka, kedua orang yang selamat ini yang telah menyelamatkan satu sama lain dengan cara yang masih dia temukan dan merasakan kehadiran Robert di antara mereka, bukan sebagai hantu atau kenangan, tetapi sebagai cinta yang telah membawa mereka semua bersama melintasi kesulitan yang mustahil. Pada saat hubungan yang sempurna itu, Rex mengangkat moncongnya ke langit dan menyuarakan satu gonggongan riang yang bergema di seluruh pemakaman yang sunyi. Seorang prajurit melaporkan misi selesai di tahun-tahun musim gugur kehidupan. Kami memahami lebih baik daripada kebanyakan bahwa kehilangan dan kesedihan bukan hanya peristiwa tetapi perjalanan yang harus kami lalui. Kisah Emma dan Rex mengingatkan kita bahwa penyembuhan sering tiba dalam bentuk yang tak terduga, melalui hubungan yang melampaui bahkan kematian itu sendiri. Seperti Rex, banyak dari kita telah menghadapi kesulitan kita sendiri yang mustahil, krisis kesehatan, kehilangan pasangan tercinta atau menyaksikan orang yang dicintai menderita. Dan, seperti Emma, kita telah mengalami bagaimana hati yang hancur entah bagaimana dapat menemukan suaranya lagi. Ikatan yang luar biasa antara seorang anak dan anjing dinas ini berbicara tentang kebenaran. Kami telah belajar selama beberapa dekade kami bahwa kesetiaan melampaui bahasa, bahwa keberanian tidak selalu mengaum tetapi terkadang diam-diam bertahan sepanjang malam, dan bahwa tindakan cinta yang paling mendalam sering datang dari mereka yang paling tidak kami duga. Kisah Rex mengingatkan kita bahwa terkadang, ketika ilmu kedokteran mencapai batasnya, kekuatan misterius hubungan dapat menciptakan keajaiban yang menentang penjelasan. Saat kita menavigasi tantangan kita sendiri. Semoga kita ingat bahwa harapan itu tidak naif. Itu adalah kekuatan penyembuhan yang paling kuat yang kita miliki dan bahwa terkadang kesempatan kedua yang paling berarti datang setelah kita mengucapkan selamat tinggal. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah ini tentang apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.